Guys, Assalamualaikum warahmatullah. Dunia sedang berubah guys ya. Satu demi satu negara-negara besar mulai berbicara lantang tentang negara Palestina. Setelah Perancis, sekarang Inggris ya. Yes ya, negara Inggris. Negara dengan kekuatan globalnya. Negara sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Hari ini kalau kita baca berita, Perdana Menteri Inggris ya, Keir Starmer resmi mengumumkan ya bahwa Inggris akan mengakui negara Palestina dalam sidang Majelis Umum PBB bulan September nanti ya. Terkecuali ya kalau Israel ini mau berubah. Kecuali Israel ini mau berhenti dari penindasan yang brutal ya. Kalau kita lihat di berita-berita, membuka jalan bantuan ke Gaza ya, dan menghormati solusi antara kedua negara. Nah, dikutip dari pernyataan Perdana Menteri Inggris ya, saya kutip tadi. Jadi beliau menyampaikan anak-anak di Gaza itu tidak bisa bangun. Bayi-bayi di sana kelaparan, dan gambar-gambar ini tentunya akan melekat dalam ingatan kita seumur hidup. Jadi ini harus dihentikan. Itu kata kutipan dari apa yang disampaikan. Jadi guys, lebih dari 60.000 jiwa syahid sejak bulan Oktober tahun 2023. Ribuan anak menjadi korban ya. Bukan cuma dibom tapi kelaparan guys ya. Bayi-bayi banyak yang meninggal karena tidak minum susu, kekurangan gizi. Ini bukan hanya sekedar konflik guys, ini namanya genosida. Genosida yang di depan, di mata dunia, semua melihat. Lalu pertanyaannya adalah, dunia yang mana yang masih diam? Kalau Inggris dan Prancis sudah mulai angkat suara ya, bagaimana dengan kita guys ya? Jadi kita yang setiap hari mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, kita yang sholat setiap hari dan sujud setiap harinya. Jadi apakah hanya berpangku tangan, hanya menonton, lalu lanjut dengan scroll video-video lain ya? Jadi Islam itu nggak pernah mengajarkan kita ya untuk menjadi pasif. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum, kata Rasulullah, maka ia bukan bagian dari kaum muslimin ya, hadis riwayat At-Tabarani. Jadi umat Islam itu bagaikan satu tubuh ya. Kalau satu bagian sakit, maka seluruh tubuh itu akan ikut merasakannya. Jadi kalau anak-anak di Gaza di sana menangis kelaparan, harusnya pun kita tak bisa tidur nyenyak, harusnya ya. Kalau satu keluarga di sana syahid di Rafah ya, harusnya kita bersedih ya, kita bergetar hati kita, sedih ya. Bukan malah update status tanpa peduli apa-apa ya. Jadi sekarang ya dunia ini intinya sudah bergerak ya. Tapi yang paling penting adalah kita juga pun harus ambil bagian, kita pun harus bergerak ya. Enggak semua dari yang kita lakukan, mungkin ada yang mau lakukan hal yang lebih, tapi ya intinya semua dari apa yang kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan dari hal yang sederhana saja ya. Sebarkan kesadaran ya, gunakan medsos kita bukan nyinyir ya, tapi untuk memberikan suara kebenaran ya. Kita bantu donasi kemanusiaan misalnya, atau mungkin setiap rupiah yang kita kirim ke Gaza insyaallah ya akan jadi bukti amal kita di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa guys ya, kekuatan doa. Doa silahul mukmin, kata baginda Rasulullah. Jadi jangan pernah meremehkan air mata dalam sujud yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan saudara-saudara kita, ya Allah ya Rabbal Alamin, lindungilah saudara-saudara kita di Palestina sana, di Gaza sana, di West Bank sana ya. Sembuhkanlah mereka dari luka-luka mereka, berikan kekuatan kepada mereka yang bertahan, angkat kesedihan mereka dari Gaza sana, turunkan rahmat-Mu dan pertolongan-Mu ya Allah. Jadikan suara kami ini bukan sekedar suara retorika belaka, tapi bukti cinta,
bukti kami kepada keadilan dan yang namanya kebenaran, ya. Begitu bentuk doanya kira-kira, ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, ya. Jadi kalau Inggris, ya, bisa bergerak, ya, kalau Perancis bisa bersuara, jangan sampai, ya, kita sebagai umat Islam ini justru yang diam dan sibuk dengan urusan diri kita sendiri. Kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita terus berdiri bersama yang namanya kebenaran, ya, bersama keadilan, ya. Kita ikut membantu perjuangan kebebasan Palestina. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi